Dia adalah Yongbae, seorang pria yang bekerja di sebuah showroom penjualan mobil mewah. Yongbae menerima tugas khusus dari temannya, Sioigu, untuk mengantarkan mobil Lamborghini Huracan untuk seorang pemesan di Kamboja. Namun, Yongbae merasa kewalahan dengan tugasnya. Jadi dia meminta temannya yang bernama Dongsik untuk membantu pengiriman mobil tersebut. Namun, itu semua menjadi sumber masalah besar dalam hidupnya. Dan konflik pun dimulai. Paginya Yongbae terbangun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata kabar buruk menanti Yongbae saat ia tahu bahwa Dongsik telah membawa kabur mobil Lamborghini. Yongbae merasa frustasi dan gelisah saat dia tidak bisa menghubungi Dongsik. Keadaan semakin memburuk saat saudara perempuannya menghubungi Yongbae. Dia mengabarkan bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. Saat tiba di rumah, keadaan makin mempersulitnya. Ia terkejut dan bingung saat mengetahui bahwa ayahnya telah meninggalkan hutang yang banyak. Hutang yang harus segera dilunasi. Pikiran Yongbae menjadi semakin kalut. Rasa frustasinya semakin besar. Sambil kesal, Yongbae tanpa sadar menendang sebuah kaleng dan tak sengaja mengarahkan perhatiannya pada sebuah mobil tua peninggalan ayahnya. Yongbae perlahan-lahan melihat mobil itu dengan seksama. Dia sadar mungkin mobil ini bisa menjadi cara untuk melunasi hutang ayahnya. Di lain cerita, ada seorang pembeli Lamborghini seharga 1,3 juta won. Namun pembeli tersebut akan membayar dengan cara transfer. Dan Dongsik dengan polosnya menyerahkan mobil itu. Ternyata orang itu adalah penipu. Beralih ke rumah Yongbae. Bos showroom dan semua karyawan datang ke rumah Yongbae untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya. Tapi bukan itu niat mereka sebenarnya datang. Sebenarnya mereka akan menghabisi Yongbae dan menjual organ tubuhnya sebagai ganti rugi Lamborghini yang hilang. Yongbae memohon maaf dan meminta waktu untuk menemukan Dongsik dan mobil mewah yang dicuri. Pada awalnya, mereka menolak alasan Yongbae, tetapi beruntung ada nenek Yongbae. Neneknya menyaksikan kejadian tersebut, yang menyambut baik kedatangan mereka. Neneknya pun mengundangnya untuk menginap di rumahnya. Malam itu Yongbae merasa pusing dan kebingungan, memikirkan cara untuk kabur. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kunci mobil tua tergeletak di atas meja. Keesokan paginya, bos dan semua anak buahnya terkejut melihat Yongbae sudah tidak ada. Ternyata Yongbae berhasil melarikan diri dari rumah. Dalam perjalanan, ia merasa sangat kesal karena mobil tua itu tidak bisa melaju dengan cepat. Sioigu menelepon dan bertanya di mana Yongbae berada. Yongbae menjawab bahwa dia sedang mencari Dongsik. Ia menuju kediaman Dongsik untuk mencari tahu tentang keberadaan mobil Lamborghini tersebut. Namun ketika ia tiba di rumah Dongsik, Yongbae kecewa saat mengetahui bahwa Dongsik tidak ada. Begitupun mobil Lamborghini-nya. Saat itu, Yongbae hanya bertemu dengan ibu Dongsik. Ibunya menyarankan Yongbae untuk mencari tahu tentang keberadaan Dongsik melalui mantan istrinya. Setelah bertemu dengan mantan istri Dongsik, Yongbae mendapat penjelasan bahwa Dongsik sebenarnya terjebak dalam hutang yang sangat besar, dan mungkin mobil Lamborghini itu akan dijualnya untuk melunasi hutangnya. Mantan istrinya juga tidak tahu di mana Dongsik sekarang. Saat Yongbae bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, dia tiba-tiba terkejut ketika melihat sebuah mobil Mercedes klasik, mobil bosnya. Namun dia terkejut pintu mobil tua itu tidak bisa dibuka. Sangat aneh, dan seketika mobil tua itu bergerak mundur dengan sendirinya, lalu menabrak mobil Mercedes klasik milik bosnya. Ketika anak buah bosnya mencoba memindahkan mobil tersebut, mereka juga mengalami kesulitan untuk membuka pintu mobil. Akhirnya, Yongbae harus memindahkan mobilnya sendiri. Ternyata, pintu mobil tua itu bisa dibuka kembali dengan mudah. Lalu dia masuk dan memajukan mobilnya. Ketika mereka semua memeriksa mobil bosnya, Yongbae langsung tancap gas dan melarikan diri. Bos dan anak buahnya pun segera mengejar. Dan terjadi aksi kejar-kejaran yang menegangkan.
karena mobil yang dikendarainya dipaksa melaju dengan kecepatan rendah saat Yongba fokus melihat bosnya yang terus membuntutinya. Sebuah keanehan terjadi. Mobil Yongba tiba-tiba menyalakan sendiri lampu mobilnya, membuat mobil di depan berhenti dan mengajaknya berkelahi. Lalu anak buah bos keluar dan perkelahian terjadi antara kedua belah pihak yang bertikai karena Yongba. Yongba yang berada di dalam mobil sedikit bingung. Namun ketika lampu sein berbelok ke kanan, Yongba segera melaju ke kanan dan melarikan diri. Sepertinya mobil ini selalu membantu saat Yongba dalam kesulitan. Malam itu, saat Yongba ingin memasuki gerbang tol, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki uang untuk bayar, dan ketika dia ditanya oleh petugas, dia mengatakan bahwa mobil belakang yang akan bayar. Petugas langsung percaya dan membiarkannya melanjutkan perjalanan. Yongba merasa bingung, namun ia juga merasa beruntung, sebab beberapa kali ia berhasil mendapatkan keberuntungan. Semuanya lancar semenjak ia mengendarai mobil tua milik sang ayah. Setelah banyak kejadian, Yongba merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Dia mencoba menghubungi pacarnya. Ia bermaksud untuk meminjam sejumlah uang, namun Yongba terkejut. Pacarnya memarahinya karena mengira bahwa Yongba kabur dari tanggung jawab setelah mengetahui dia hamil. Dalam suasana yang mencekam, Yongba memilih tidur di dalam mobil. Yongba merenung dan mengingat kembali kenangan saat-saat indah di masa kecil bersama ayahnya. Di pagi hari, Yongba menerima telepon dari mantan istri Dong-sik. Dia bilang mereka sedang berada di pantai dekat kota Kongham. Tanpa membuang waktu, Yongba segera membuka aplikasi GPS untuk menuju ke sana. Sayangnya, ponselnya mati karena baterainya habis. Untungnya GPS di mobil tua ini masih berfungsi dengan baik, sehingga ia bisa menuju ke lokasi tersebut. Di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba menjadi pekat berkabut. Yongba melanjutkan perjalanannya dengan bantuan GPS mobil tua itu. Namun tiba-tiba GPS mengarahkannya untuk berbelok. Instruksi itu mengarahkannya ke sebuah jurang. Merasa lapar, Yongba mencari tanaman yang bisa dimakan di dekatnya. Namun pemilik ladang jagung melihatnya. Untungnya, pemilik ladang hanya ingin diantarkan pulang sebagai gantinya. Setelah mengantar pulang pemilik ladang jagung, ada seorang remaja yang baru saja pulang dari sekolah dan berfoto selfie dengan mobil tua Yongba. Remaja itu segera mengunggah foto tersebut ke media sosialnya, kemudian Cholgu mengetahui hal itu. Ia melaporkannya kepada bos showroom mereka. Mendengar informasi tersebut, bos bersiap-siap untuk mendatangi Yongba. Setelah tiba, Yongba segera bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang karakteristik Dong-sik. Dengan informasi yang didapat, Yongba segera mencari Dong-sik dengan melakukan perjalanan di sekitar pantai. Ia berharap bisa menemukannya. Pada saat yang sama, Dong-sik melihat Yongba duluan. Dong-sik segera melarikan diri dengan mobilnya. Kejar-kejaran antara Yongba dan Dong-sik pun terjadi tepat saat Yongba hendak menyalip mobil Dong-sik. Mobil lain tiba-tiba melintas dari arah berlawanan. Mobil itu semakin mendekat. Ternyata itu mobil si bos yang melihat mobil Yongba. Tanpa pikir panjang, sang bos juga mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Namun, keberuntungan berpihak pada Dong-sik kali ini. Karena ia menemukan sebuah jalan yang sedang dibangun, tapi tetap menerobos jalan tersebut. Yang lain terpaksa mundur ketika jalan sudah tidak bisa dilewati lagi. Akibatnya, mobil bos showroom rusak. Mobil Yongba kehabisan bensin saat mengejar Dong-sik. Saat itu, ada seorang pria tua masuk ke dalam mobil tua itu. Ia mengira itu adalah taksi. Yongba pun menerima penumpang. Pria tua itu bersedia membayar lebih untuk diantar ke rumahnya. Namun, karena kehabisan bensin, pria tua itu harus mendorong dulu. Mereka mendorong ke pom bensin terdekat,
dan mereka pun tiba di pom bensin. Mereka baru menyadari bahwa mobil tua itu tidak menggunakan bensin, melainkan gas. Mereka harus mendorong mobil tua itu sejauh 700 meter lagi ke depan. Malam itu, Yongbae teringat masa lalunya yang menyedihkan, bagaimana orang tuanya sering bertengkar sehingga mereka harus berpisah. Ibunya harus bekerja keras sendirian, hingga suatu hari ibunya jatuh sakit dan membutuhkan perawatan medis. Yongbae tidak bisa membayar biaya rumah sakit, jadi Yongbae meminta bantuan ayahnya. Namun Yongbae tidak menemukan ayahnya. Tidak lama, sang ibu meninggal dunia sebelum sempat ditolong. Atas kejadian itu, Yongbae sangat membenci ayahnya. Karena itu pula, dia tidak merasa sedih ketika ayahnya meninggal. Di pagi hari, Yongbae menerima telepon dari bos showroom mobil. Bos bilang telah menyandera pacar Yongbae, mengancam akan mengambil nyawanya jika Yongbae tidak menurutinya. Yongbae diminta segera memberikan kompensasi atas kerugian si bos. Yongbae hanya diberi waktu 3 jam untuk segera menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi. Akhirnya Yongbae kembali ke rumah ibu Dongsik. Yongbae segera menghubungi Dongsik. Dia berpura-pura menyandera ibunya dan mengancam Dongsik. Dia mengancam jika Dongsik tidak datang maka ibunya tidak akan selamat. Tak lama kemudian, Dongsik akhirnya datang. Yongbae langsung mengejar Dongsik untuk menangkapnya. Sebenarnya, Yongbae tidak ingin menyakiti Dongsik, namun hidup Yongbae dan pacarnya terancam. Maka itu mobil Lamborghini tersebut harus segera dikembalikan. Yongbae pun mengetahui bahwa Lamborghini tersebut telah dijual tanpa ada pembayaran, bahwa Dongsik telah tertipu. Mereka berdua memutuskan untuk menjual truk Dongsik sebagai kompensasi. Kemudian mereka kembali ke rumah ibu Dongsik. Mereka berniat mengambil sertifikat rumah juga, namun di tengah perjalanan, mobil Yongbae tiba-tiba terbakar karena rokoknya Dongsik. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah Dongsik untuk mengambil sertifikat rumah. Kemudian mereka kembali ke truk Dongsik untuk dijual. Di tengah perjalanan, Yongbae menerima telepon dari Bong, adalah orang yang memperkenalkan Dongsik kepada pembeli Lamborghini. Bong memberitahu mereka bahwa mobil Lamborghini-nya telah dikembalikan. Mereka diminta untuk segera datang ke showroom-nya. Bos showroom juga diberitahu bahwa mobil Lamborghini sudah kembali ke tempatnya. Sang bos segera menuju ke tempat Bong. Namun saat Yongbae bertanya mengapa mobil Lamborghini-nya tiba-tiba dikembalikan, mereka dipukul keras dari belakang. Mereka kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat Yongbae bangun, mereka sudah berada di bagasi mobil. Yongbae dan Dongsik mencoba melepaskan tali yang mengikat mereka. Ternyata, bos showroom lah yang membawa mereka. Mereka dibawa ke sebuah dermaga kosong. Di sana, mereka melihat mobil Lamborghini merah. Di sini Bong menemukan sesuatu. Ada barang terlarang di dalam mobil Lamborghini merah. Hal itu membuat Bong langsung dipukuli oleh pihak showroom. Karena dia sangat berani menyentuh barang-barang tersebut. Melihat situasi tersebut, Yongbae dan Dongsik ketakutan. Mereka kemudian meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun, tidak lama kemudian, para pekerja di dermaga mendatangi mereka karena mendengar keributan dan akhirnya kedua kelompok tersebut terlibat perkelahian. Di tengah keributan itu, Yongbae mencoba melarikan diri, namun usahanya tidak berhasil. Bosnya bermaksud menghabisinya, namun saat itulah Yongbae menangkap salah satu orang di sana. Yongbae tahu bahwa barang haram itu ada di dalam mobil. Karena itu bosnya sangat antusias mencari mobil untuk mengamankan barang-barangnya. Namun sayangnya Yongbae tidak bisa berbuat apa-apa. Dari tempat lain, mobil tua Yongbae tiba-tiba mulai berjalan sendiri. Hal itulah yang menarik perhatian polisi yang biasa memantau lalu lintas. Barang yang disembunyikan di dalam ban mobil tua Yongbae terlepas. Kemudian terbang dan mendarat tepat di kaki polisi. Polisi akhirnya melakukan pengejaran
dan menyadari bahwa mobil tua itu tidak ada pengemudinya. Mobil itu secara tak terduga mengarahkan polisi ke arah dermaga. Kemudian polisi menangkap semua orang yang ada di dermaga. Bos showroom tersebut mencoba melarikan diri, dan Yongba segera mengejar bos tersebut. Dia mengejarnya menggunakan mobil tua milik ayahnya, dan dengan keterampilan mengemudinya, Yongba berhasil menabrak si bos. Setelah persidangan, Yongba, Dongsin, dan Choi-gu dinyatakan tidak bersalah. Mereka akhirnya dibebaskan. Dan setelah itu pacar Yongba mengajaknya untuk melihat jasad ayahnya yang belum dikuburkan. Pacar Yongba mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa ayah Yongba telah menjual organ tubuhnya. Ia melakukannya untuk biaya operasi ibu Yongba di masa lalu. Ini menjelaskan mengapa ayahnya tidak pernah ada sewaktu ibu Yongba sedang sakit. Yang juga berjuang untuk ibu Yongba saat itu adalah ayah yang selalu ia benci. Mendengar hal itu, Yongba tidak bisa berkata-kata dalam kesedihan dan keputusasaan. Dia mengeluarkan mobil tua ayahnya. Ia menghancurkannya sebagai penghormatan terakhir kepada ayahnya. Itu adalah untuk perpisahan dengan masa lalu yang menyakitkan. Meskipun itu hanya sebuah kendaraan, namun mobil ini memiliki makna yang mendalam bagi Yongba. Mobil tersebut merupakan bagian dari warisan paling berharga yang ia miliki dari ayahnya.